Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil tadi cukup panjang, ada disediakan yang singkat, tetapi saya sengaja baca yang panjang biar kita bisa mendengarkan seluruh proses yang ada di dalam. Dan bacaan-bacaan tadi berbicara, mengajar kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan beriman kita, kebenaran iman, dan itu berarti kita setia melaksanakan hukum Allah yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai aturan, khususnya aturan-aturan dalam gereja. Kadang-kadang tidak selalu sama dengan aturan-aturan pemerintah. Kadang aturan pemerintah, apalagi Indonesia, belum selesai satu muncul lagi satu. Belum selesai satu muncul lagi satu, membuat pusing saja. Ya. Karena tidak diolah dengan baik, kemudian diterapkan, yang bingung, yang pusing adalah warga masyarakat. Tidak demikian dengan gereja Katolik yang sudah berjalan 2000 tahun lebih. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita dan bacaan hari ini berbicara tentang kebenaran Kristen. Ya. Kebenaran Kristen ini menyangkut hubungan baik dengan Allah maupun hubungan baik dengan sesama manusia. Ya. Itu tidak bisa terpisahkan. Ada relasi baik dengan Allah dan ada juga relasi baik dengan sesama manusia. Ya. Bahkan relasi itu dikatakan sebagai relasi yang pantas dan layak. Ya. Dalam setiap awal misa, kadang kita memeriksa batin kita dan imam mengajak kita, mari kita memeriksa batin kita agar kita pantas dan layak merayakan perjamuan suci. Pantas dan layak. Itu berarti berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama karena ada relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga hubungan yang baik dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita menyadari hidup ibadat kita atau hidup menghidupi perayaan-perayaan atau ibadat kita bukan sesuatu yang berdiri di samping hidup persaudaraan atau hidup bersama, melainkan harus dipupuk di dalam seluruh kehidupan kita hari demi hari. Ya. Itu dalam bagian kitab suci yang lain kita mendengar iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Ya. Hidup ibadat kita perlu diungkapkan, dipupuk, dilaksanakan juga dengan baik, diwujudkan dengan baik dalam kehidupan bersama yang kita sebut tadi, persaudaraan kita. Ya. Dan banyak macam aturan-aturan yang ada di dalam gereja. Dan aturan-aturan ini terus dipelajari, dikembangkan supaya semakin mengokohkan, menguatkan relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Ya. Mungkin kita masuk misalnya dalam sakramen-sakramen. Di sana ada aturan-aturan. Maka seperti dalam masa-masa sekarang ada pendaftaran untuk sakramen komuni pertama, Ekaristi, ada sakramen Krisma. Lalu di sana ada ketentuan masukkan misalnya untuk komuni pertama surat baptis. Ya. Dan seterusnya. Itu maksudnya apa? Supaya sungguh kita mengetahui, gereja mengetahui bahwa kita atau anak kita sudah dibaptis. Atau sakramen baptis. Kita diminta untuk memasukkan surat fotokopi surat perkawinan orang tua. Lalu kemudian akta kelahiran kalau ada.
Mengapa surat perkawinan orang tua? Supaya sungguh diketahui bahwa anak ini lahir dari perkawinan yang sah. Tidak sampai di situ. Ada yang mau dicapai adalah bahwa anak ini ada yang akan mendidik secara resmi di dalam gereja Katolik. Maka jangan kadang mengeluh, banyak sekali aturannya. Bukan berhenti pada aturan, tetapi di balik aturan itu kita mau supaya iman dan moral ini dikembangkan, dijalani dengan baik dalam hidup Kristiani kita. Dan banyak aturan-aturan dalam sakramen-sakramen itu. Misalnya sakramen perkawinan. Hidup perkawinan itu, persaudaraan dalam perkawinan itu mendapatkan jaminan dari Yesus sendiri dan para muridnya. Ada takwa, ada tidak terceraikan, dan beres di hadapan Allah. Ya. Maka mesti ada kursus perkawinan. Jadi, sekali lagi, ada takwa, ini menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Ini tidak terceraikan, sadar akan sakramen perkawinan yang tidak terceraikan ini. Lalu kemudian beres di hadapan Allah, berarti tidak ada sandungan, tidak ada halangan di dalam hidup persaudaraan bersama dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mungkin sedikit menyangkut beres. Beres itu berarti termasuk pengertian supaya tidak menimbulkan sandungan. Ya, tidak menimbulkan sandungan. Misalnya seperti ini. Kalau orang tahu bahwa atau umat tahu bahwa perkawinan Anda belum dibereskan, baru Anda pergi sambut yang lain, Anda menjadi sandungan bagi yang lain. Oh, bisa dipalek sambut nah yang itu. Macam begitu. Tidak boleh ada sandungan di dalam kehidupan itu. Beres di hadapan Allah. Maka ini perlu ada kursus untuk menjadikan kita mampu secara baik dan benar membangun relasi kita dengan Allah dan membangun persaudaraan dengan sesama secara baik. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam kehidupan kita juga ada tentang sumpah dan juga tentang janji. Di dalam gereja Katolik tidak ada sumpah, tetapi di pemerintahan ada sumpah. Ya. Kalau Anda diangkat menjadi pejabat dalam bidang pemerintahan, lalu kita diambil sumpah. Sumpah maksudnya apa? Ya. Dan ini perlu disadari. Sumpah itu berarti kita mengangkat Allah menjadi saksi. Bayangkan, sumpah itu mengangkat Allah menjadi saksi. Ya. Nah, apa konsekuensi dari mengangkat Allah menjadi saksi? Harus awas. Manusia itu harus benar. Karena yang diangkat jadi saksi adalah Allah. Ya. Itu sumpah. Maka Bapak Ibu, kalau diangkat pejabat, entah di tingkat RT, tingkat lurah, tingkat kecamatan, dan seterusnya, diangkat sumpah, ingat ini. Itu berarti Anda mengambil Allah menjadi saksi. Itu tanggung jawabnya luar biasa. Sumpah. Kalau janji lalu apa? Ya. Janji misalnya di dalam kami para imam, para biarawan biarawati, atau Bapak Ibu yang menikah, di situ ada janji. Janji berarti kita mau dan berjanji untuk mengatakan yang benar. Ya, mengatakan yang benar. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu janji. Berjanji
untuk senantiasa mengatakan yang benar di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang terus-menerus dikembangkan, diperjuangkan di dalam hidup beriman kita di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita kembali kepada pokok permenungan kita hari ini. Kita mensyukuri kehidupan kita sebagai kehidupan Kristiani karena Yesus Kristus sendiri hadir dalam kehidupan kita, menuntun kita, merahmati kita, mengembangkan kehidupan kita. Maka mari kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Itu di dalam janji kita, janji baptis, janji krisma, janji perkawinan, janji imamat, janji kaul, dan seterusnya. Tetapi juga kita menjaga supaya persaudaraan ini hidup bersama dengan orang lain adalah hidup yang mendatangkan kegembiraan, karena kita senantiasa mengatakan, menghidupi, mewartakan yang benar dalam kehidupan kita, menjadi rahmat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini sedikit demi sedikit mengantar kita untuk masuk pada hari Rabu nanti. Kita sudah akan masuk pada hari Rabu, di mana kita sungguh akan merenungkan lebih jauh, lebih dalam tentang kehidupan beriman kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.